Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Ya, biarpun belum semua kita yang hadir mungkin dalam perjalanan, kita percaya kita semua sungguh-sungguh bersukacita. Amin. Sungguh punya kerinduan, sungguh punya kehausan akan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, puji Tuhan, kita boleh kumpulkan kembali di tempat ini untuk siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita undang semua kita berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita dengan penuh kerinduan untuk menyambut Tuhan dalam ibadah dan diri kita. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, kami rindu Engkau Tuhan saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh lagi, katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Hadirlah ya Tuhan saat ini, Tuhan. Oh Yesus, mengurapi saat ini. terus katakan dengan kerinduan, rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, sungguh hati kami begitu rindu akan kehadiran Engkau pada saat ini. Kami sangat rindu Tuhan kehadiran Engkau dalam hidup kami. Kami sangat rindu Tuhan Engkau selalu hadir dalam setiap relung hati kami Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami yang begitu makin keras dan jahat ini, kami benar-benar butuh Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan membuka hati kami saat ini. Di dalam ibadah kami, di dalam keseluruhan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami boleh hadir pada saat ini di ibadah raya ini. Biarlah seperti pujian kami naikkan ini Tuhan. Kami terus punya kerinduan dan punya kerinduan lebih dan lebih lagi
Terus kami membangun kehidupan kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga sekali lagi hidup kami semakin diubahkan, semakin dipulihkan, semakin disempurnakan. Dan semakin juga menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah raya saat ini. Semua yang melayani Engkau berkati, Bapak Engkau urapi. Yang memimpin pujian, yang juga memandu pujian dan juga pemusik. Terutama pemberita firman Tuhan. Biar Engkau sekali lagi buat kami semua melayani dengan sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk jemaat kami yang belum hadir saat ini Tuhan, dengan apa yang mereka alami Engkau lebih mengerti, lebih paham Tuhan, lebih memahami Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi kami percaya Tuhan di dalam kerinduan akan Engkau, kami percaya Tuhan bahwa hari ini, sore ini akan ada suatu kebangunan rohani yang terjadi. Sehingga banyak saudara-saudara kami yang belum hadir mungkin dalam perjalanan untuk ke tempat ini. Biarlah Tuhan tibakan dengan selamat dan bersama-sama kami membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini Tuhan kami tabiskan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, ada sukacita dalam Tuhan? Amin. Ya, biarpun ini kelihatan kursi-kursi yang masih kosong ya. Tapi ya, kita terus berdoa ya. Mungkin sebentar lagi dengan kita bersemangat bersukacita dalam Tuhan, Tuhan akan hadirkan lebih banyak jiwa lagi untuk hadir pada sore hari ini. Amin. Kita akan pujian bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka Kita ulang lagi dari awal. Hari ini harinya hadirkan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam dalam Tuhan. Tuhan. Mari bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Mari bersuka. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kau lagi katakan bersuka. Yeay. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Wow. Masih mau terus puji Tuhan? Biarpun kita bilang sedikit, tapi kalau kita suaranya lebih sukacita akan menggoncangkan tembok-tembok layaknya tembok Yeriko ya. Mari kita semua kita berdiri.
Kita akan pujian, api kemuliaannya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. gereja Gereja Tuhan. Tuhan bersatu kini, bersenyum tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. dari awal. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini, Mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. api Api kemuliaannya kemuliaannya tercurah dari surga, surga. penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, Api kemuliaannya kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Skala raja, skala raja, Skala raja, skala raja, skala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oh haleluya. Biarkan ini menjadi api kemuliaan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi saat ini, yang mungkin saya sedikit bersaksi, kayaknya hari ini menjadi hari yang paling sedih ya buat Indonesia. Gara-gara kita mimpi kita terkubur, gak masuk Piala Dunia gitu. Sama. Kemarin juga saya juga sedih. Apa yang saya rindukan untuk anak-anak bisa meraih title di English competition ternyata sirna. Tapi saya belajar satu hal begini. Apapun yang terjadi, kita harus dengan lapang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Mungkin kita punya ekspektasi, kita punya harapan demi harapan. Kita punya rencana demi rencana dalam seminggu, sebulan, setahun belakangan ini. Namun andai kata umpama jikalau rencana itu belum Tuhan izinkan terpenuhi, disinilah kita diuji untuk tetap mengatakan apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik, sungguh amat baik. Amin. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah terlalu tinggi. Beda dengan rancanganmu, ibarat tinggi lagi daripada bumi. Tapi apapun itu tetap rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Biarlah kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan
Kalau sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan, biar kita mau juga siapkan hati pikiran kita untuk sekali lagi kita menjadi pribadi-pribadi dengan hati yang siap digembur oleh Tuhan, dibentuk ulang, ditata ulang untuk kembali kita berjalan dalam kehendak-Nya. Kita akan pujian satu-satunya kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita ulang dari awal sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. waktumu Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber oh Yesus, Kau satu-satunya kami andalkan, ku andalkan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya Yesus, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan Oh Yesus, Yesus, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Kita akan sembah sama-sama, mari kita semua menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan, Engkau satu-satunya dan hanya satu-satunya yang kami percaya, yang kami percaya. Engkau Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Beri Yesus, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami
kekuatan kami Tuhan, tempat sandaran kami Tuhan. Secara manusia kami terbatas di dalam segala hal, di dalam banyak hal Tuhan. Kami tidak memiliki kemampuan Tuhan menghadapi hidup ini Tuhan, menghadapi persoalan yang ada kami hadapi saat ini Tuhan. Siapapun di antara kami Tuhan, tapi kami boleh katakan Engkau adalah pemulih kami. Engkau adalah penyembuh kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh beria-ria di atas pergumulan kami itu Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan. Karena kami memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Yaitu Engkau Yesus gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami nyanyikan, sudah kami pujikan Tuhan. Diperkuat lagi Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin kokoh Tuhan Yesus mengenal Engkau. Mendalami Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan Yesus menjadi Allah di tangan Tuhan. Dengan bahasa yang kami boleh mengerti Tuhan. Pengertian yang dari surga Tuhan Yesus. Boleh menyertai hamba-Mu dan itu juga mengalir buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan juga yang mendengar siaran online ini ya Tuhan. Urapi sepenuhnya hamba-Mu dan setiap kami ya Tuhan Yesus. Supaya sungguh-sungguh kami menerima firman-Mu dengan hati terbuka, fokus Tuhan Yesus, dan kami percaya, kami imani, kami akan diberkati, diubahkan lagi ya Tuhan Yesus untuk lebih baik. Terima kasih Yesus, terpuji-puji Engkau Allah kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh kebahagiaan bagi kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, sama-sama rindu memberi diri lebih lagi dibentuk oleh kebenaran firman. Di dalam persekutuan saudara seiman, kita saling mendorong, saling membangun, saling menasehati. Kita percaya kita akan terus Tuhan bentuk oleh kekuatan firman-Nya, oleh kekuatan Roh Kudus. Kita enggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Terlalu lemah, terlalu terbatas kita ini. Tetapi kita andalkan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas itu, yang akan selalu mampu mengubahkan kita. Puji Tuhan, kita ambil tema sore hari ini keterlibatan dalam persiapan ilahi. Kita lanjutkan pembahasan tentang hari di mana segala sesuatu dipersatukan di bawah Kristus. Baik yang di surga maupun yang di bumi, baik yang di surga, di bumi, itu menjadi satu di bawah Kristus. Kita sedang persiapan menuju hari itu. Dan Alkitab jelaskan bahwa kita setiap orang percaya Allah libatkan dalam persiapan menuju hari itu. Setiap orang yang lahir baru oleh firman dan Roh Kudus, kita dilibatkan dalam persiapan menuju hari tersebut. Nah, bahwa Allah melibatkan kita itu anugerah, itu kekayaan rohani yang seharusnya membangkitkan kebanggaan. Kita tentu, saya percaya ada beberapa orang akan sangat bangga jika dijadikan agen Mossad di bumi Indonesia ini. Bangga banget, saya jadi agennya Israel.
Nah, kita ini seperti agen kerajaan surga. Persiapkan, ikut ambil bagian, ikut terlibat dalam persiapan menuju hari di mana Kristus turun dari surga dan memerintah seluruh bumi. Kita ini agen kerajaan Allah. Tetapi kita banyak kali kurang atau bahkan nggak ngerti sehingga nggak bisa bangga. Itulah mengapa Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Kita masuk ke pendahuluan. Ia berdoa supaya mereka jemaat Efesus mengerti dan yakin. Itu Efesus 1:18. Mengerti dan yakin. Semua hal baik termasuk tadi bahwa Allah melibatkan kita dalam persiapan menuju hari di mana Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Di mana Kristus akan memerintah segala sesuatu. Di mana segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Kita akan melihat di sore hari ini kembali tentang persiapan kita menuju kepada kegenapan waktu. Next, persiapan menuju kegenapan waktu. Sebab Efesus 1:9 dan 10, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Inilah bagaimana ia menyatakan rahasia kehendaknya, membuat kita yakin bahwa kita ini agen-agen surga. Itu anugerah, itu kekayaan rohani yang seharusnya bangkitkan syukur, bangkitkan kebanggaan di hati. Paulus berdoa supaya kita mengerti dan yakin bahwa rahasia kehendaknya itu yang diberitahu kepada kita itu sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita masih dalam proses melihat berkat rohani nomor 4, yaitu penyingkapan rahasia ilahi. Beberapa minggu berarti sudah 4 minggu berkat rohani nomor 4 ini kita bahas. Berkat rohani nomor 4 adalah penyingkapan rahasia ilahi. Rahasia yang Paulus terima dari Allah, yang ia bagikan lewat pemberitaan Injil, dan yang jemaat dapat pahami hanya oleh karya Roh Kudus. Next, isi rahasia tersebut tentang bagaimana Allah menyelesaikan rancangan keselamatannya bagi seluruh ciptaannya, baik di surga maupun di bumi. Kita yakin bersama malaikat pun ciptaan Allah. Di hari tersebut, malaikat dan gereja akan bersatu hati di bawah Kristus. Rahasia tersebut tentang satu hari ketika segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Dan Allah sendiri yang bertanggung jawab dalam persiapan menuju hari itu. Kita akan mengadakan Natal di Cisarua, tanggal 5 Desember. Dari hari ini itu H-54. Kita nggak tahu menuju hari di mana Kristus akan turun, segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus itu H- berapa, kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang pasti kita sedang persiapan ke hari itu.
Dan untuk sampai kepada hari itu di mana malaikat dan manusia mencapai kesatuan yang sempurna di bawah Kristus, ia telah mengawali dengan melahirkan sebuah umat yang disebut dengan gereja. Itu terjadi di loteng Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu atau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tercurah Roh Kudus, di hari Pentakosta lahir gereja. Itu awal menuju kesatuan yang sempurna manusia dan malaikat di bawah Kristus. Di loteng Yerusalem lahir gereja, sebuah entitas yang baru, kesatuan komunitas yang baru, yang sebelumnya nggak pernah ada. Lahir di loteng Yerusalem. Minggu lalu kita sudah lihat ciri atau tanda-tanda dari gereja mula-mula dari komunitas yang baru ini. Kita ulas sedikit. Lukas gambarkan kesatuan gereja mula-mula. Itu pertama, sama-sama memberi diri dalam pembelajaran firman. Kedua, sama-sama suka bersekutu dengan saudara seiman. Ketiga, sama-sama rutin mengingat cinta Kristus. Jadi orang-orang seperti inilah yang dilibatkan dalam persiapan menuju hari tersebut. Kita tentu mau jadi orang-orang yang terlibat. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang kemudian pada saat Yesus datang, kita menjadi orang-orang yang sudah disingkirkan ke penghukuman, ke pembinasaan. Kita bersama dengan Lucifer dan teman-teman disingkirkan ke tempat yang jauh sekali dari hadirat Allah, dari hadirat Kristus. Di tempat itu hadirat Kristus sama sekali nggak bisa dirasakan. Karena itu penting banget Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita bisa beribadah, bisa bersaat teduh di rumah, penting banget kita bisa connect, bisa merasakan hadirat Kristus, hadirat Allah. Kalau kita terus kosong, kita harus terus refleksi diri, koreksi diri. Apakah kita kurang haus? Kurang kita seperti Daud yang begitu haus seperti rusa rindu akan sungai, sehingga rasa kosong yang terus menyerang jiwa kita? Karena cukup menyeramkan saat kita mengerti bahwa neraka itu tempat yang sangat jauh dari hadirat Allah. Nggak bicara lagi tentang api, belerang, itu nomor sekian. Yang jelas hadirat Allah udah nggak mungkin lagi orang-orang di neraka bisa rasakan. Tentu kita nggak mau menjadi orang-orang yang dibuang dalam persiapan menuju hari itu. Kita mau jadi orang-orang yang terlibat. Semakin aktif tentu semakin ada reward bagi kita. Semakin ada sukacita yang melimpah bagi kita. Kedamaian yang melimpah. Karena hari itu hari yang sangat berbahagia. Kita pasti dalam persiapan kita ada foretaste. Ada perasaan-perasaan awal. Sebagai bayangan atau postcode DP dari apa yang akan terjadi nanti. Dalam persiapan kita sudah mulai rasakan nih. Karena itu kita mau terus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus tolong. Supaya sungguh saya menjadi orang-orang yang dilibatkan. Allah libatkan dalam persiapan tersebut. Kita mau lanjut. Kesatuan yang digambarkan oleh Lukas ini kesatuan yang begitu memesona, kesatuan yang sangat didambakan.
Namun demikian, kesatuan itu bukanlah langkah akhir, itu baru langkah awal. Allah melangkah kepada persiapan atau next step, langkah berikutnya dari persiapan menuju hari itu. Dan kita tahu bersama, itu pun tercatat di Kisah Para Rasul. Lukas pun mencatatnya. Atau dengan kata lain lewat paragraf tadi, meski kesatuan gereja mula-mula itu begitu indah, kesehatian mereka luar biasa, mereka begitu kompak. Kita belajar minggu lalu, mereka bukan hanya sekadar senang ngumpul, tetapi mereka benar-benar menunjukkan kasih mereka. Saat ada orang yang susah, orang-orang kaya rela jual warisan keluarga untuk cukupi jemaat yang kurang, yang miskin. Jadi kesatuan yang begitu memesona, kesatuan yang begitu didambakan oleh gereja sepanjang zaman, namun kesatuan semacam ini itu baru langkah awal. Allah melangkah kepada next step dari persiapannya. Jadi sekali lagi, begitu sehati mereka, begitu indah kesehatian mereka. Tetapi Allah di dalam Kristus tidak berhenti di kondisi mereka. Itu bisa menjadi juga reminder, pengingat bagi kita. Dalam kita menyikapi proses ilahi dalam hidup kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, saya sudah cukup settle kerohanian saya, cukup dewasa saya saat ini. Tapi kita perlu ingat, seideal apapun rohani kita pikir kita paling ideal rohaninya, selama kita masih bernafas, masih diami tubuh berdosa ini, pasti masih ada next step dari proses Allah mendewasakan rohani kita. Mungkin kita merasa saya sudah cukup rohani, dibandingkan orang-orang lain saya sudah cukup rohani saya, sudah cukup dewasa. Saya pikir seperti itu. Tetapi lewat pembelajaran sore hari ini kita pun diingatkan. Seideal apapun, sekompak, sesehati apapun jemaat gereja mula-mula, mereka disadarkan bahwa kesatuan mereka baru langkah awal. Harus melangkah ke langkah berikutnya. Enggak mudah. Demikian dalam proses rohani kita, kedewasaan rohani kita. Saat Tuhan ngajak kita kepada next step, itu banyak kali mengorbankan kenyamanan kita. Rasa settle kita, itu dikorbankan. Saya inginnya seperti ini, saya puasnya seperti ini, saya merasa aman dalam tangan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tuhan ajak ke langkah berikutnya yang ternyata membuat saya kurang nyaman. Ini yang terjadi di gereja mula-mula. Dan itu menjadi reminder, pengingat bagi kita. Saat Tuhan ajak kita kepada langkah berikutnya, percaya saat langkah tersebut memang sulit, tetapi bersama Kristus kita pasti bisa. Kita pasti akan menikmati kedewasaan, kerohanian yang lebih lagi indah, yang lebih lagi diperkenan Tuhan. Tentu kita nggak mau saat persiapan menuju hari itu, melangkah ke langkah berikutnya kita tertinggal. Kita nggak mau seperti itu, karena itulah mau kita dalami kebenaran firman Tuhan. Mau kita belajar dan belajar. Puji Tuhan. Di kisah langkah berikut persiapan ilahi, kisah 10
Lukas mencatat bahwa Allah memerintahkan Petrus masuk ke rumah Kornelius, seorang non-Yahudi yang enggak bersunat. Jadi selama ini sekompak apapun gereja mula-mula, mereka hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi tetapi sudah disunat. Ketika ada orang non-Yahudi tidak bersunat, dibawa Allah masuk ke dalam gereja, itu menimbulkan istilah keren sekarang adalah disrupsi, gangguan, interupsi terhadap kenyamanan mereka. Iya, Allah di dalam Kristus membawa gereja ke langkah berikutnya dari persiapan menuju hari itu. Langkah yang tidak mudah. Namun mau gak mau harus kita jalani. Bukti cinta kita pada Kristus yang sudah mati bagi kita. Seberat apapun, sebingung apapun kita dibuatnya. Kita mau belajar jalani dengan penuh gratitude ya, ucapan syukur, keyakinan. Perlu dijalani untuk kita bisa terus terlibat dalam persiapan ilahi. Kita nggak mau jadi orang yang ditinggal saat orang-orang lain lebih maju di dalam kesatuan mereka, di dalam kedewasaan rohani mereka. Kita yang sudah merasa cukup ini, yang sudah merasa settle dengan kondisi kita sekarang, dengan kondisi rohani kita, kita merasa nyaman, kita merasa aman, berlindung di tangan Tuhan. Di kondisi ini, kita akan tertinggal. Jadi kita mau belajar lewat proses gereja mula-mula. Langkah tidak mudah, namun perlu dijalani untuk bisa terus terlibat dalam persiapan ilahi. Jemaat mula-mula mengalami yang namanya disrupsi rohani. Peristiwa di Kaisarea, dibawa masuknya Kornelius ke dalam gereja itu sungguh menghadirkan gangguan atau interupsi. Dari AI-nya Google, kita sebut dengan bahasa Indonesianya Gemini, bahasa Inggrisnya apa? Apa nih bahasa Inggrisnya? Gemini, Gemini. Ya kelak ya, Gemini. Kata disruption juga berarti gangguan atau interupsi pada proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sekali lagi dari Gemini, disruption, disrupsi adalah juga bisa berarti gangguan atau interupsi pada proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi dalam kesehatian mereka yang sudah settle ini, yang begitu kompak ini, masuklah jemaat non-Yahudi, masuklah orang-orang yang tidak bersunat. Dan kita lihat berikut tanggapan jemaat mula-mula terhadap masuknya Kornelius. Pada waktu Petrus tiba kembali di Yerusalem, orang-orang Kristen Yahudi mulai berbantah dengan dia. Mereka menuduh, kamu bersekutu dengan orang-orang bukan Yahudi. Bahkan kamu makan bersama dengan mereka. Ini orang yang benar-benar sehati loh dengan sesama orang Kristen Yahudi. Tetapi saat ada orang Kristen non-Yahudi masuk, mereka langsung berbantah dengan seorang rasul. Mereka nuduh Petrus, kamu najis bersekutu dengan orang bukan Yahudi. Kamu haram makan bersama dengan mereka. Sangat sulit mereka terima kenyataan bahwa Rasul Petrus masuk ke rumah si najis Kornelius, seorang berkebangsaan Roma
yang tidak bersunat. Dalam Kisah 10, Petrus dikatakan melayani Kornelius. Petrus makan bersama dengan Kornelius dan keluarga besarnya dan seisi rumahnya. Semua enggak bersunat. Mengapa? Next, menghadirkan gangguan. Karena haram hukumnya bagi seorang Yahudi masuk ke rumah seorang non-Yahudi. Duduk bersamanya di satu sofa, itu najis. Nggak ada sofa di kita ya. Jadi bolehnya kalau emang mau bisnis, orang Yahudi duduk di sini, orang non-Yahudi duduk di sana. Nggak boleh satu sofa. Satu sofa itu najis. Ada sebuah kisah saat seorang imam mengunjungi raja kafir, raja bangsa lain. Kemudian si raja ini kalau ngomong muncrat-muncrat. Kena bajunya si imam. Maka si imam dikatakan najis, tidak bisa pimpin ibadah, digantikan oleh adiknya saat itu. Untuk sementara si imam digantikan oleh adiknya karena si imam terkena ludah orang kafir, orang non-Yahudi. Apalagi harus makan bersama di satu meja, itu benar-benar haram hukumnya. Kisah 10:28. Petrus berkata kepada utusan Kornelius yang mengundang Petrus untuk ke rumah Kornelius. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itu tradisi pemikiran yang mendarah daging di hidup semua bangsa Yahudi. Jadi nggak cuman imam besar, ahli Taurat, golongan Farisi, enggak cuma mereka. Sampai Petrus, seorang nelayan, punya pemikiran seperti itu. Jadi semua kalangan bangsa Yahudi punya tradisi pemikiran yang sama. Kita lihat beberapa komentar dari William Barclay. Menurut tafsiran William Barclay, orang Yahudi punya kejijikan yang sangat besar terhadap orang kafir, menunjuk kepada semua orang di luar bangsa mereka, di luar suku mereka. Mereka berkata bahwa orang kafir diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar neraka. Next. Kembali dari William Barclay. Orang Yahudi tidak diperbolehkan membantu seorang ibu kafir yang akan melahirkan. Karena hal itu sama dengan membawa orang kafir baru masuk ke dalam dunia. Dunia ini jadi semakin najis saat seorang Yahudi membantu seorang ibu yang segera melahirkan, ibu ini non-Yahudi. Karena itu, gak heran jika bangsa Yahudi disebut sebagai musuh umat manusia. Tradisi leluhur bangsa ini menghadirkan kebencian luar biasa pada seluruh umat manusia selain suku mereka. Di luar suku mereka adalah kafir najis. Kita lanjut, melangkah maju bersama Kristus. Kita bersyukur, kita belajar sore hari ini, mereka bisa bersehati dengan orang-orang yang tidak pantas lahir, orang-orang yang tadi dikatakan enggak layak untuk dilahirkan, di dalam gereja mereka bisa bersehati dengan orang-orang seperti itu.
Kita bersyukur mereka bisa menikmati itu bukan karena rajinnya mereka beribadah, bukan karena rajinnya mereka melayani, bukan karena banyaknya persembahan mereka, bukan. Kita lihat untuk menghilangkan kebencian, kejijikan, Kristus telah mati. Karya Kristus yang membuat jemaat mula-mula, kita teringat bahasan kemarin, mereka gereja mula-mula mementingkan keluarga Allah daripada keluarga saudara. Kita bisa bayangkan, di dalam persiapan menuju hari itu, orang-orang Kristen Yahudi bisa benar-benar bersehati dengan orang-orang yang dulunya mereka anggap najis, mereka anggap nggak layak untuk hidup. Mereka sekarang lebih sejahtera ngobrol dengan mereka daripada dengan orang-orang sesuku mereka. Orang-orang serumah, sedarah dengan mereka. Bagi kenyataan itu kita pantas berikan syukur terhormat, hormat tertinggi bagi Yesus kita. Karena kematiannya lah yang memungkinkan kondisi itu terjadi. Tanpa Kristus mati nggak mungkin dong orang non-Yahudi dibesarkan dari kecil, dari bayi, non-Yahudi najis. Kalau bisa dimatiin, matiin. Nggak usah izinin dia hidup. Kalau ada, jaga jarak terus. Kalau harus berbisnis dengan orang non-Yahudi, harus berdagang dengan orang non-Yahudi, jaga jarak. Karena Kristus, mereka bisa lebih nyaman ngobrol dengan orang-orang yang dahulu mereka anggap najis daripada orang-orang sesuku mereka. Semua karena Kristus, bukan karena jasa para rasul, usaha para rasul, karena rajinnya jemaat mula-mula ke gereja. Bukan semua itu. Kristus telah mati. Puji Tuhan. Efesus 2, 14-15. Karena dialah, Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi sesama manusia baru, meski yang satu Yahudi, yang satu non-Yahudi, mereka bisa hidup dalam sejahtera. Saat ngobrol bisa lebih nyambung. Sering ngumpul-ngumpul. Kemarin kita lihat di khotbah minggu lalu, bisa lihat rekaman YouTube kita. Mereka lebih senang bersekutu dengan saudara seiman daripada saudara-saudara. Nah, lebih lanjut berarti kan next step menuju hari itu, sekarang dimasukkan orang-orang non-Yahudi yang menurut mereka najis, sekarang dimasukkan dan mereka bisa ada damai, sejahtera, lebih nyambung, lebih bisa kerja sama dengan orang-orang yang dahulu dikatakan najis. Kita masuk ke bagian-bagian akhir, puji Tuhan. Memang butuh proses. Tidak mudah, jatuh bangun. Salah satu contoh paling sederhana adalah ketika menurut catatan Paulus di Galatia 2,
ketika Petrus dan rekan-rekan makan bersama dengan, sekali lagi, makan bersama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Sedang mereka nyaman makan bersama, ketawa-tawa, ngobrol. Datang, nyusul nih orang-orang Kristen dari golongan Yakobus dikatakan. Datangnya orang-orang Yahudi Kristen dari golongan Yakobus itu membuat Petrus malu dan ia segera meninggalkan meja karena dia malu harus makan bersama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Itu menunjukkan bahwa proses bergereja dengan orang-orang non-Yahudi itu berat, sulit, enggak mudah, jatuh bangun. Buktinya bahkan seorang Petrus sempat jatuh, sempat gagal. Tapi kita percaya jemaat mula-mula itu mau melangkah maju bersama Kristus. Dan kita yakin sesuai dengan kembali pembelajaran kita minggu lalu, ketekunan pada pengajaran para rasul itu merupakan faktor yang sangat penting. Ketika mereka mendengar hal itu, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, ketika jemaat mula-mula yang tadi membantah Petrus, yang tadi menuduh Petrus, kamu masuk ke rumah orang najis, kamu makan bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Setelah Petrus jelaskan, maka ini respons mereka, jemaat mula-mula. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka jadi tenang, lalu memuliakan Allah. Kata mereka, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali dapati kerinduan kita dalam firman itu penting banget untuk kita melangkah bersama Kristus. Untuk kita nggak ketinggalan mendalami firman itu penting banget. Juga dalam kehidupan rohani kita secara pribadi, kita harus kuatkan, ingatkan pikiran kita, komitmen kita. Saat aku mau melangkah ke level berikutnya, kesetiaan dalam firman itu faktor yang penting banget. Saat mereka mau dengar penjelasan dari Petrus, mereka bisa terima. Butuh sekali lagi proses, jatuh bangun, enggak mudah, tetapi mereka mau belajar melangkah ke next step, ke langkah berikutnya. Mereka melangkah mengikuti Kristus. Mereka melangkah bersama Kristus. Kita tentu mau seperti mereka, jemaat mula-mula. Next, jemaat mula-mula itu mendengar dan menerima penjelasan Rasul Petrus. Sehingga jemaat mula-mula enggak menolak Kornelius. Kornelius pun bersama keluarga menjadi bagian keluarga Allah. Mereka makan bersama satu meja dengan Kornelius. Jemaat mula-mula makan perjamuan kudus dengan Kornelius, seorang yang tidak bersunat, seorang non-Yahudi. Puji Tuhan. Untuk menegaskan poin ini, kita lihat di pihak lain, orang-orang Kristen Yahudi yang tolak pengajaran para rasul,
Mereka itu dipisahkan dari persekutuan dan tanda kutip dibebas tugaskan dari keterlibatan mereka dalam persiapan menuju hari Kristus. Menuju hari di mana segala sesuatu menjadi one, menjadi satu, become one, menjadi satu di bawah Kristus. Sekali lagi, orang-orang Kristen Yahudi, sesetia apapun mereka, sehebat apapun karunia rohani, mereka mungkin tiap ibadah nubuat, tiap ibadah berbahasa roh, mungkin mereka bahkan sering menyembuhkan orang sakit, tetapi saat mereka menolak orang non-Yahudi tidak bersunat masuk ke dalam gereja, mereka dipisahkan dari persekutuan, mereka dibebas tugaskan dari keterlibatan mereka menuju hari Kristus. Kita nggak mau tentunya. Kita nggak mau. Allah Roh Kudus tolong kita bersama. Doa kami dan istri, setiap kita yang mendengar khotbah ini, baik yang lewat YouTube, Allah Roh Kudus tolong kita. Kita nggak menjadi orang-orang yang dipisahkan dari persiapan menuju hari itu. Filipi 3 ayat 2-3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing ini siapa? Pekerja jahat. Anjing-anjing ini siapa? Penyunat palsu. Jadi tetap ada orang-orang Kristen Yahudi yang nggak mau terima penjelasan Petrus. Mereka tetap pada prinsip orang-orang non-Yahudi harus disunat dulu baru boleh bersekutu, bersehati, kompak. Orang-orang seperti itu, Paulus katakan anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat palsu. Next. Karena kitalah orang-orang bersunat. Tentu bukan sunat lahiriah. Sunat dalam hati. Kitalah yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi mau Yahudi, mau enggak Yahudi, saat kita lahir baru, kita orang-orang bersunat secara rohani. Kita orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Kita yang mau terus berproses dalam persiapan menuju hari itu, kita bermegah dalam Kristus Yesus. Dan kita tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Kita tidak berfokus pada hal-hal lahiriah. Orang-orang yang berfokus pada hal-hal lahiriah akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan. Karena itu kembali, terus saya ulang sebagai contoh, ada orang-orang yang tetap ngotot berkata, mereka yang tidak dibaptis saat dewasa, mereka yang tidak dibaptis selam, mereka nggak masuk surga. Ya itu sama dengan berkata mereka yang nggak disunat nggak masuk surga. Beda tipis, tapi prinsipnya sama. Kita mau menjadi orang-orang yang fokus pada hal-hal primer, doktrin-doktrin yang primer. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang fokus pada hal-hal rohania. Yang penting kan beribadah
oleh roh yang sama. Bermegah pada Kristus yang sama. Karena itu kita pun saat kita ikuti medsos, kita menolak Kristus yang dijelaskan oleh Erastus Sabdono. Kenapa? Karena Kristus versi dia, Kristus beda dengan kita. Dengan yang diajarkan oleh para rasul beda. Bermegah pada Kristus yang sama. Karena itu perlu belajar kan, supaya benar nyembah Kristus yang sama. Beribadah oleh roh yang sama. Kita bisa menangis bukan karena musik yang menghantar atmosfer penyembahan. Bukan. Roh yang sama. Bukan roh musik, bukan. Bukan roh menyanyi dalam melodi, bukan. Perlunya belajar kan? Sehingga kita bisa sungguh melihat hal-hal rohania. Kita bisa yakin banget, meski dia ini dibaptis pada saat bayi, tetapi kita sama-sama beribadah oleh Roh Kudus. Kita sama-sama bangga pada salib Kristus, meski dia baptisnya dipercik. Allah Roh Kudus tolong kita. Kita nggak mau kan menjadi orang-orang yang dibilang penyunat-penyunat palsu, pekerja-pekerja jahat, anjing-anjing. Kita mau sekali lagi menjadi orang-orang Kristen, apapun suku kita, apapun latar belakang pendidikan kita, apapun strata sosial kita, apapun jabatan kita di kantor, sebesar apapun gaji kita, tetapi kita selalu melihat kita bisa sehati dengan sesama manusia baru, sesama orang-orang yang menyembah oleh roh, sama-sama orang yang berfokus pada Kristus dan salibnya. Kemarin kami di Zoom, kami sempat bahas. Ada orang-orang yang terlalu menganggap rendah dia S2, saudara seimannya SMA atau SMP. Ngerasa kurang pantas gaul dengan orang SMA. Atau yang IQ-nya berapa? Mos, IQ berapa Mos? 300 kurang lebih. Yang ngomongnya nggak nyambung terus, dia ngerasa pinter, saya kurang bisa kayaknya nyambung. Atau tentang kekayaan, tentang strata sosial. Tetapi di sisi lain kemarin di Zoom, ada orang-orang yang menjaga jarak karena minder saat melihat Niar, Kasuci, S3, saya esteler. Udah minder duluan. Nah itu dua sisi yang perlu kita seimbangkan. Kita nggak mau karena kita merasa minder, kita nggak mau bergaul dengan orang S3, kita jadi terus jaga jarak, nggak mau ngobrol, nggak mau curhat. Tapi di sisi lain kita pun yang lebih tinggi nggak menganggap rendah orang yang lebih rendah. Karena sekali lagi kita fokus pada hal-hal rohania. Penutup, keterlibatan kita dalam persiapan menuju hari Kristus itu merupakan anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan jasa kita. Merupakan anugerah Allah. Barulah sebagai bentuk kita menghargai anugerah tersebut, kita berjuang.
kita berusaha, kita berupaya pelihara kesatuan yang untuknya. Untuk kesatuan ini Kristus telah mati. Kristus mati sehingga tembok yang memisahkan, tembok kejijikan, tembok kebencian itu runtuh. Kita mau pelihara kesatuan yang untuknya Kristus telah mati. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer, yaitu pujian kasih dari surga. Kita rindu kasih yang turun dari surga itu saja yang memampukan kita. Karena sekali lagi bukan tentang kita, tentang usaha kita, tentang rajinnya kita beribadah, tetapi tentang Kristus yang telah berkarya, tentang kesatuan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Kasih dari surga, sama-sama saya undang kita jemaat berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih Tuhan. Mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, terus Engkau alirkan buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karya ajaib-Mu Tuhan Yesus yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus Tuhan
taat akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus melakukan Tuhan Yesus setiap kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan kebenaran Injil-Mu Tuhan Yesus. Kami bukan menjadi penyunat-penyunat palsu Tuhan, tapi biarlah kami boleh Tuhan terus menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau berkati selalu hamba-Mu Tuhan, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan meresponi kebenaran firman-Mu dengan kami memberi Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Kau sudah memberkati kami. Oleh sebab itu Engkau ajarkan kami untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Bersatu Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sukacita yang besar daripada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman, minggu ini tidak ada doa puasa, hanya ada Zoom online saja. Dan ibadah minggu seperti biasa di tempat ini. Saya terus mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menabung ya. Tadi kata Bung Semi tinggal 54 hari lagi. Jadi saya rindu biar kita nggak terlalu berat pas hari hanya gitu ya. Saya rindu sama-sama biar kita sama-sama ikut bergabung di ibadah Natal kita di Cisarua nanti tanggal 5 Desember. Rencananya kita akan mengadakan jam 5 sore di sana juga biar kita boleh bisa ikut semua ya. Jadi nanti boleh menabung dengan Ibu Christine. Ya, itu saja. Nanti kita sama-sama berdoa juga. Hari ini tidak datang yang berulang tahun karena dia takut disuruh tiup lilin katanya. Ya, tapi kita tetap berdoa ya buat Bapak
Bapak Gideon, adiknya Bung Semi yang suka datang, papahnya Kaleb, dan mamahnya juga ulang tahun juga, Ibu Jessica namanya, panggil Ibu Caca. Kita berdoa buat mereka berdua biar bertambah usia, mereka makin hari makin cinta Tuhan dan boleh berdampak dimanapun mereka berada. Kalau kemarin di grup itu ada ulang tahun Pak Jimmy. Sebenarnya kata Pak Jimmy ulang tahunnya bulan depan tanggal 10 November. Gak apa-apa ya Pak Jimmy ya. Terus banyak yang berdoa buat Pak Jimmy. Tapi kita tiup lilinnya bulan depan ya Pak Jimmy tanggal 10 November. Oke, kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan refnya saja, satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang Engkau sudah pimpin. Kami bersyukur buat anugerah yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Hanya kepadamu kami lari Tuhan. Di saat kami hadapi masalah, di saat hidup kami tertekan, hanya kepadamu kami lari Tuhan. Saat kami hadapi kebingungan Tuhan, kegalauan, ketidakmengertian di dalam hidup ini, kami mendekat kepadamu, lebih lagi mendekat Tuhan. Kami ingin lebih lagi rasakan Engkau di sisi kami, Engkau di pihak kami, yang membela, yang menolong kami. Haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, dunia begitu sulit. Dunia pun menawarkan kami jalan-jalan pintas Tuhan. Jalan-jalan yang mudah menurut dunia. Tetapi kami enggak mau salah jalan. Kami mau tanya Engkau. Kami mau terus Tuhan ngobrol dengan Engkau Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi kami. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami.
Di dalam nama Yesus, tantangan apapun kami bisa menang. Karena Engkau di pihak kami, haleluya. Kami ingin rasakan hadirnya Engkau di hidup kami. Kami ingin rasakan nikmatnya bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ingin rasakan kesegaran, kepuasan. Seperti rusa minum air sungai. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Segera kami akan tinggalkan tempat ini bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Keluarga kami, orang-orang terdekat kami, jadikan kami berkat Tuhan. Kami yang sudah terima berkat, kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau menjadikan hidup kami hidup yang berdampak Tuhan, bermakna. Kristus saja yang dipermuliakan. Sore hari ini kami berdoa bagi rekan kami yang berulang tahun, Bapak Gideon, Ibu Caca, Kau saja yang berkati mereka berdua, khususnya dalam mereka membesarkan Kaleb dan Henoh. Engkau saja yang beri hikmat, keteladanan, kasih ilahi, sehingga sungguh mereka dapat mendidik anak-anak di dalam takut, hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Khusus kami berdoa satukan hati kami buat kekristenan yang hari-hari ini hadapi aniaya. Mereka yang harus berhadapan, dikejar-kejar oleh ekstremis. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan mereka, beri ketabahan Tuhan, haleluya. Kami berdoa damai yang melampaui segala akal, masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam pikiran mereka. Meski mereka takut, tetapi damai-Mu mengalahkan takut mereka. Mereka gentar, mereka khawatir hadapi kejaran musuh. Damai-Mu, sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai, mengontrol hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon baik mereka yang di Negria, di Kongo, di Mosambik dan daerah-daerah lainnya, negara-negara lainnya kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menjadi bagian mereka. Segera Engkau luputkan mereka dari berbagai ancaman fisik. Tolong Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kekristenan di negara-negara yang terancam ini Tuhan. Kami akan beramah tamah, mohon pimpinan-Mu, kami bisa saling memberkati dalam ramah tamah kami. Makanan minuman yang kami terima, bubuhi dan kuasa firman-Mu, datangkan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Kami akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok dan selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang jemput gerejanya. Kita sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka,